Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Nuriza, NPM 2020 11.011, Prodi D3 Keperawatan Stikes Baitur Rahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode konseptual keperawatan jiwa. Metode konseptual keperawatan jiwa. Pengertian model adalah cara mengorganisasi pokok pengetahuan yang kompleks. Model konseptual merupakan kerangka kerja konseptual, sistem atau skema yang menerangkan tentang serangkaian ide global tentang keterlibatan individu, kelompok, situasi, atau kejadian terhadap suatu ilmu dan perkembangannya. Model konseptual keperawatan merupakan suatu cara untuk memandang situasi dan kondisi pekerjaan yang melibatkan perawat di dalamnya. B. Macam-macam model konseptual keperawatan jiwa. Model psikoanalisa. Model ini menjelaskan bahwa gangguan jiwa dapat terjadi pada seseorang apabila ego atau akal tidak berfungsi dalam mengontrol kehendak, nafsu, atau insting. Ketidakmampuan seseorang dalam menggunakan akalnya atau ego untuk mematuhi tata tertib, peraturan, norma agama akan mendorong terjadinya penyimpangan perilaku. A. Model interpersonal. Teori ini dikemukakan oleh Harry Stack Sullivan. Dia menganggap perilaku ini merupakan bentukan karena adanya interaksi dengan orang lain atau lingkungan sosial. Model sosial. Konsep ini dikemukakan oleh Gerard Kaplan, yaitu yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi lingkungan sosial dan budaya. Kaplan percaya bahwa situasi sosial dan menjadi faktor predisposisi klien mengalami gangguan mental, seperti kejadian kemiskinan, masalah keluarga, dan pendidikan yang rendah. Model eksistensi. Menurut teori model eksistensi, gangguan perilaku atau gangguan jiwa terjadi bila individu gagal menemukan jati dirinya dan tujuan hidupnya. D. Model komunikasi. Konsep ini dikemukakan oleh Eric Berne. Dia mengatakan bahwa setiap perilaku, baik verbal maupun nonverbal, adalah bentuk komunikasi. Model behavioral. Konsep ini berdasarkan teori pelajar dan mengatakan bahwa semua perilaku itu dipelajari perilaku seseorang karena dia belajar itu dari lingkungannya. Model medikal. Menurut konsep ini, gangguan jiwa cenderung muncul akibat multifaktor yang kompleks, meliputi aspek fisik, genetik, lingkungan, dan faktor sosial. Model keperawatan. Konsep ini dikemukakan oleh Dorothea Oream, Joan Ritchie, Roy, dan Martha Rogers. Konsep ini berdasarkan teori sistem, teori perkembangan, dan teori interaksi yang bersifat holistik. B. Model konseptual sosial. Pengertian konsep ini dikemukakan oleh Gerard Kaplan yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi lingkungan sosial dan budaya. Kaplan percaya bahwa situasi sosial dan menjadi faktor predisposisi klien mengalami gangguan mental seperti kejadian kemiskinan, masalah keluarga, dan pendidikan yang rendah. Karena kondisi ini akhirnya individu mengalami ketidakmampuan mengcoping stres, ditambah lagi dukungan dari lingkungan sangat sedikit. Beberapa faktor predisposisi stres yaitu pengaruh genetik, pengaruh masa lalu, pengaruh konflik lain. Oleh karena itu, situasi yang dapat menjadi pencetus. Yang pertama, kemiskinan. Situasi keuangan tidak stabil, pendidikan tidak adekuat, lalu kurang mampu mengatasi stres, kemudian kurang support system. C. Faktor-faktor perubahan perilaku. A. Fisik. Kondisi fisik adalah salah satu kondisi terjadinya kehilangan organ tubuh akibat bencana yang memerlukan pelayanan dalam rangka adaptasi terhadap kondisi fisiknya. Kemudian B. Psikologi. Berbagai masalah psikologi yang dialami masyarakat atau individu seperti ketakutan, trauma, kecemasan maupun kondisi yang lebih berat dikarenakan kondisi suatu peristiwa atau insiden yang terjadi di lingkungan pada masa lalu. C. Sosial, di mana seseorang akan mengalami keadaan duka dan konflik berkepanjangan seperti kehilangan keluarga yang dicintainya. D. Budaya. Semakin berkembangnya budaya idealisme di dalam masyarakat, kita menjadi lebih mementingkan diri masing-masing, yang seharusnya budaya lebih mementingkan kebersamaan untuk menciptakan masyarakatnya lebih nyaman. Hal ini yang dapat membuat terjadinya kesenjangan di dalam masyarakat. Spiritual. Nilai-nilai agama yang terlalu kuat di dalam masyarakat dapat menimbulkan diskriminasi terhadap agama minoritas. Potensi inilah yang dapat berkembang di masyarakat, terjadinya konflik dan berbagai masalah yang tidak dapat terselesaikan. D. Model terapi. Peran perawat dalam memberikan terapi menurut model ini adalah pasien harus menyampaikan masalah menggunakan sumber yang ada di masyarakat, melibatkan teman sejawat, atasan, keluarga, atau suami atau istri. Sedangkan terapis berupaya menggali sistem sosial klien seperti suasana di rumah, di kantor, di sekolah, di masyarakat, atau di tempat kerja. A. Peran klien. Bekerja samalah dengan terapis dengan menceritakan seluruh masalah yang dialaminya dan aktif terlibat dalam proses pemulihan.
Kemudian, menggunakan sistem pendukung sosial. Yang dimaksudkan sistem pendukung sosial di sini adalah selain terapis dalam proses pemulihan juga diharapkan berperannya anggota keluarga lain yang dapat membantu karena klien akan lebih mudah mengerti tujuan utama yang diharapkan oleh terapis jika yang menyampaikan adalah orang terdekat klien. Kemudian mengubah perilaku sehingga menjadi sehat. Di sini klien diharapkan secara bertahap mampu untuk memulihkan perilaku yang kurang baik menjadi baik. B. Peran terapis. Terapi yang dianjurkan adalah terapi sosial dan pasien tidak dianjurkan untuk dirawat di rumah sakit. Terapi dianjurkan untuk mengunjungi pasien di masyarakat dan aktivitas yang dilakukan adalah penyuluhan terhadap kelompok masyarakat dan konseling. Itulah penjelasan dari saya tentang model konseptual keperawatan jiwa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.